Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan belajar bersama-sama tentang himmah, semangat. Tentang semangat. Dikatakan oleh salah seorang teman saya, semangat itu bisa membuat seseorang melampaui batas kemampuannya. Semangat bisa membuat seseorang melampaui batas kemampuannya. Contoh, mampunya memanjat pohon setinggi 2 meter, mampunya. Tapi karena di atas pohon yang tingginya 4 meter ada calon mertua lagi manggil, sini naik ke sini. Saya mau nanya, sampai enggak itu 4 meter? Sampai. Sebetulnya mampu tidak? Tidak, dia tuh paling takut ketinggian, 2 meter masih aman, lebih dari itu goyang dia. Tapi karena ada calon mertua di atas manggil, sini naik gitu ya, ayo naik, ayo, disemangati calon mertua, ini semangatnya muncul, maka bisa naik dia ke lantai sampai 4 meter. Ada pula orang yang mampunya dia itu menghafal 1 hari 5 kata, 1 hari 5 kata. Tapi karena dia dijanjikan, kalau kamu 1 hari bisa hafal 30 kata, dalam 1 bulan terbukti kamu itu hafal 900 kata, maka Bapak akan belikan kamu mobil Alphard yang terbaru. Saya mau nanya, semangat atau enggak semangat? Semangat atau enggak semangat? Semangat. Ya, jadi semangat itu bisa membuat seorang melampaui batas kemampuannya. Tapi kalau orang nggak punya semangat, bisa menjadikan batas kemampuannya itu turun. Sebetulnya mampu, jadi kurang mampu, atau bahkan menjadi tidak mampu kalau tidak punya semangat. Berarti semangat ini penting atau enggak penting? Penting atau enggak penting? Penting. Nah, pertanyaannya, semangat kita ini tertuju kemana? Orang-orang dulu punya semangat, 1 hari sholat sunnah 1000 rakaat. 1 hari sholat sunnah 1000 rakaat. Orang-orang dulu punya semangat, pagi hari sholat sunnah 100 sampai 200 rakaat. Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad tunanetra, masih anak-anak, 1 hari sholat sunnah 100 hingga 200 rakaat. Orang dulu punya semangat, makanya 1 hari khatmul Quran 4 di siang hari, 4 di malam hari. Nah, semangat kita kemana? 1 hari pegang handphone 200 kali. Semangat kita kemana? Handphone. Semangatnya kemana? Diajak ke mall, semangatnya luar biasa. Diajak hari Ahad untuk Car Free Day, semangatnya luar biasa. Semangat kita tertuju pada hal-hal yang sifatnya duniawi, yang rendah. Kenapa yang ukhrawi kita kurang bersemangat? Ya berarti tadi belum menganggap yang ukhrawi itu sesuatu yang berharga. Belum menganggap yang ukhrawi sesuatu yang berharga. Kalau sudah menganggap yang ukhrawi sesuatu yang berharga, maka akan muncul semangatnya. Seperti pemuda yang saya temui kemarin waktu haul Habib Ali Habsyi. Haul Solo, haul Habib Ali Habsyi. Ada yang pamitan sama saya, mau pulang. Seorang pemuda mau pulang. Saya nanya, dari mana asalnya? Tangerang. Tangerang itu dekat atau jauh?
Dekat atau jauh? Berapa kilo kira-kira? Lebih dari 500 kilo. Lebih dari 500 kilo. Saya tanya, naik apa? Motor. Naik apa? Motor. Saya sempat berpikir, jangan-jangan boncengin seseorang. Biasanya kalau naik motor, boncengin seseorang bisa semangat. Seperti mas-mas itu ya. Mau kemana? Pengajian, jemput Siti. Semangat. Masya Allah, semangatnya luar biasa. Bukan pengajiannya, karena jemput Siti. Entah Siti siapa. Ya, semangatnya lain. Tapi saya nanya, sendiri atau sama teman? Sendirian, Bib. Udah nikah? Belum. Gak ada yang diboncengkan? Gak ada. Masya Allah. Ceritanya gimana? Ada rombongan sebetulnya mau naik bis, tapi saya terlambat datang, sudah ditinggal sama bisnya. Sehingga saya nyusul naik motor dari Tangerang sampai Solo. Ini mau pulang? Iya. Sama siapa? Sendiri. Mau pulang sendiri. Kalau berangkat mungkin semangatnya gede. Kalau pulang itu semangat suka hilang. Betul kan ya? Pulang semangat suka hilang. Ini mau pulang sendiri. Nah, ini apa nih yang mendorongnya? Ini ukhrawi. Kalau semangat ukhrawi itu kuat, jarak 500 kilo lebih itu jadinya dekat. Kalau ada semangat. Makanya cari semangat ini penting. Cari semangat penting. Ada orang, Habib, saya kok sekarang nggak nafsu kerja ya, Habib. Semangat kerja nggak ada. Nganggur nggak enak, semangat kerja nggak ada. Lah kumpulnya sama siapa? Sama Habib, sama Kiai, sama Ustadz. Ya kamu salah kumpulan, Mas. Lah kenapa? Lah rata-rata Habib sama Kiai sama Ustadz itu kerjanya nggak kelihatan. Mungkin titip modal sama temennya, mungkin buka toko sudah ada yang ngurusi. Lah kamu jelas males. Lah wong cuman duduk baca Al-Qur'an, duduk zikir, ikut pengajian, ya penak, orang mikir apa-apa, Mas. Kamu gak mikir apa? Gak mikir apa-apa. Maka malas untuk cari dunia. Sebetulnya itu bukan ibadah tidak cinta sama dunia, malas cari dunia. Kenapa? Oh penak, mangan turu, makan tidur duduk ngaji cari ilmu lagi. Wah kalau duduk sama Habib kok terasanya beban-beban hilang ya Habib. Ya jelas. Oh duduknya nggak mikir beban kok. Betul kan ya? Coba kalau duduk sama istrinya beban berdatangan. Betul bapak-bapak? Kok bisa? Jawaban dari atas selalu muncul. Tuntutan banyak. Karena duduk sama istrinya, baru duduk sudah ngomong, anakmu itu loh rewelnya luar biasa. Itu loh tadi si fulan itu nagih hutang belum kamu bayar. Itu loh listriknya sudah mau habis. Itu PDM-nya sudah berapa bulan belum dibayar. Itu loh tagihan sekolah anakmu nggak enak ditanyakan sama guru. Itu loh jeblok langsung ke tempatnya Habib, tempatnya Kiai. Betul. Kalau duduk sama Habib enak ya. Duduk sama Kiai enak. Pikiran saya tuh tenang. Ini tenang atau menenangkan diri nih? Tenang atau apa ini? Sebetulnya ini posisinya apa? Posisinya dia kehilangan semangat. Kehilangan semangat untuk kerja, kehilangan semangat untuk cari nafkah, keasyikan dengan akhirat yang sebetulnya akhirat yang lagi dia tekuni itu bukan sesuatu yang terbaik untuk dia. Kenapa? Karena dia mengabaikan tanggung jawabnya mengurus keluarga. Sementara mengurus keluarga akhirat dan wajib baginya. Jadi dibedakan dulu. Ini memang karena males ya, atau memang orangnya semangatnya tinggi, dia istirahat sebentar ya, diempet semangatnya untuk kumpul ulama. Lah itu luar biasa. Begitu keluar di tempatnya ulamanya, udah nih semangat yang diempetkan semakin lama semakin besar, jadinya keluar gedenya luar biasa. Nah ini semangat dicari atau datang sendiri?
Cari. Gimana caranya muncul semangat? Nomor satu, tergantung semangat apa yang dicari. Kalau semangat nikah, jangan kumpul sama orang yang belum menikah. Kemudian males nikah, cuman ngomong tok, kapan dia nikah ya, kapan dia nikah. Orang rabi-rabi mas. Tapi kumpul sama orang yang pengen nikah lagi, cepet nikahan ya. Kumpul sama orang yang pengen nikah lagi, karena yang diomongkan saya mau nikah lagi, saya mau nikah lagi. Ngomongnya begitu terus, memunculkan semangat. Itu luar biasa. Dia sudah nikah aja pengen nikah lagi. Wah, aku cek jomblo harus ditinggal. Nah, muncul semangat. Jangan pula kumpul sama orang yang nikah kemudian hampir gagal. Terus ngomong begini, "Aja rabi mas, apa mumet." Jangan nikah mas, pusing-pusing kamu, percuma kamu nikah. Wong wedok iki padha kabeh, cerewet. Ini orang yang ngomong bukan saya loh ya. Perempuan itu sama saja cerewet kamu. Wah, kelihatannya aja di hari pertama Masya Allah, tunduk, khusyuk. Genep seminggu dipaidu awakmu. Udah bisa maki kamu. Gak enak. Terus gak enak nikah, enak sendiri, merdeka, bebas kemana-mana. Kamu gak ada yang ngintil. Sak karepmu, mulih ya karepmu, orang mulih ya karepmu. Penak gitu. Mulai, wah gitu ya, iya enak jomblo. Wah, mulai males nih nikah. Kumpul sama orang yang bersemangat untuk menikah. Mau punya anak, jangan kumpul sama orang-orang yang gak pengen punya anak. Ngopo mas kalau anakku papat mumet. Kamu punya anak buat apa? Anak saya itu 4 pusing saya. Enak orang gak punya anak, merdeka kemana-mana. Ngapain kamu punya anak? Capek. Atau dia kumpul sama orang yang sudah lama pengen punya anak, tapi belum berhasil. Ngapain mas? Kamu mau ke dokter? Saya udah ke seluruh dokter mas, nul. Istri saya sehat, semua obat udah saya minum. Apapun saya lakoni hasilnya nol. Daripada kamu kehabisan banyak duit sudah mas. Wes terusah neko-neko, wes terimoan orang dia anak jatahmu. Terima aja, jatahmu memang gak punya anak. Hilang semangatnya itu, nanti hilang semangatnya. Tapi kalau kumpul sama orang yang berhasil setelah 17 tahun, setelah 20 tahun, setelah 10 tahun, mas jangan putus asa mas. Saya 17 tahun aja gak punya anak, bisa punya anak kok. Anda baru setahun nikah, udah tuh lanjut, insya Allah hasil, lanjut, insya Allah hasil, kumpul. Nah ibadah juga begitu, mau ibadahnya semangat, Beb, saya kenapa ya Beb ya, kok kurang semangat untuk ibadah, kenapa? Tontonan kumpulanmu. Lah kalau kumpulannya TV kapan semangatnya? Ntar berita lagi, sinetron, enak nih bahan banyak dari atas nih. Ya sinetron, berita, kemudian handphone, lihat lagi, cari apa itu berita-berita dari Detik.com yang bagus beritanya kan. Memang orang jadi apa kecanduan, baca berita, asik baca berita, asik lagi lihat ada kiriman WhatsApp dari orang begini, orang begitu. Akhirnya zikir tidak, baca Al-Quran tidak, doa tidak. Kumpulannya ini loh, kumpulan kita siapa? Kalau kita pengen semangat dalam ibadah ya kumpul sama ahli ibadah. Akhirnya nanya pula nih, Habib, Yai, Ustadz, Guru, ahli ibadahnya siapa harus saya kumpulin? Saya mau kumpul ahli ibadah yang mana? Saya lihat ahli ibadah di masjid, habis sholat subuh pada tidur. Di masjid, Habib, di masjid ini sholat subuh, saya udah semangat pengen kumpul orang-orang yang ahli sholat subuh, tapi begitu salam pada tidur, Habib. Gimana ini? Ya itu berarti bukan ahli ibadah, orang-orang yang maksakan diri untuk ibadah, belum ahli. Kalau ahli melek pasti, kalau maksakan diri belum ahli. Terus gimana kumpulnya? Kumpul saja sama kisahnya orang-orang soleh. Baca ceritanya orang-orang soleh. Kata para ulama, kisah solehin junud. Cerita-ceritanya orang soleh itu bala tentara. Bala tentara
yang menguatkan hati kita. Jadi kalau kita lagi males-males, baca ceritanya orang-orang soleh yang rajin ibadah, yang mujahadahnya besar, otomatis nanti akan ketularan. Ya akan ketularan. Baca itu langsung ketularan, muncul semangat. Contoh, saya mau ngasih contoh tapi agak nggak enak, boleh ya? Boleh ya? Oke. Jujur tapi wajib jujur. Siap? Ya. Jenengan khatam Al-Quran setahun berapa kali? Ayo kita ini khatam Al-Quran setahun berapa kali? Baca sendiri loh ya. Berapa kali? Kali-kali. 4 kali ada? 5 kali? 6 kali? Sekali? Berarti tergolong rajin atau males? Rajin atau males? Males. Terus gimana caranya meningkatkan ini? Biar yang tadinya males jadi rajin. Ini kan males nih, berarti kurang semangat. Kalau semangat minimal 1 bulan kan bisa khatam. Kalau semangat minimal 1 bulan bisa khatam. Dah caranya gimana meningkatkan semangat? Kumpul sama orang-orang yang khatamnya banyak. Kumpul sama orang-orang yang khatamnya banyak. Dengar ceritanya saja. Sudah khatam berapa kali? Bulan ini iya, baru 5. Lagi 5. Nggak enak tadi? Saya belum belas. Dia sudah 5 kali. Tanya lagi, kamu berapa kali? Saya, iya. Mirip sama dia tambah dikit. Berapa? 5,5 bulan ini. Kamu berapa kali? Oh, saya itu 3 hari sekali khatam. 3 hari sekali khatam? Iya. Ini kira-kira sudah mulai ciut enggak ini? Ciut. Kan merasa dirinya jelek gitu? Merasa dirinya jelek. Akhirnya muncul semangat. Besok coba tak genjot. Cara bacanya gimana? Download aplikasi. Aplikasi apa? Di Play Store tuh ada aplikasi baru. Apa itu? Kalau buka handphone, buka WhatsApp, buka aplikasi apapun langsung muncul 1 ayat. Langsung muncul satu ayat. Terus, nah kan saya suka buka handphone, jadi buka 1 kali muncul 1 ayat, baca. Urut nanti 1 ayat, baca. 1 hari bisa ratusan ayat. Semakin sering handphonenya dibuka, semakin banyak ayat yang dibaca. Keren tuh yang buat aplikasi. Semoga Allah membalasnya dengan balasan pahala yang besar.